Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amr dunya waddin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anak ustazah yang selalu ustazah banggakan dan ustazah sayangi. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ini kita masuki bab yang keempat ya, yaitu tentang cahaya. Kita mempelajari sub-sub babnya, baik pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan contoh-contohnya yang berhubungan dengan materi cahaya. Baiklah anak-anak ustazah yang selalu ustazah banggakan, pekan kemarin kita sudah bagi kelompok ya, ada 6 kelompok untuk 30 siswa-siswi yang berada di kelas kita. Alhamdulillah sudah masing-masing berada di kelompoknya. Nah, nanti kita akan saling sharing aja dan berdiskusi ya. Ayo, pernahkah kalian melihat pelangi di langit setelah hujan? Ayo, siapa yang pernah? Masya Allah, luar biasa. Berarti semua kelompok dan anak-anak ustazah pernah melihat ya pelangi di langit itu setelah hujan, maka muncul ada warna-warni di langit ya, yaitu disebut dengan pelangi. Nah, menurut kalian bagaimana cahaya bisa menimbulkan warna-warni indah tersebut? Ayo, ada yang tahu tidak? Apakah cahaya memiliki sifat khusus yang membuat bisa berubah warna dan arah? Nah, nanti itu semua akan kita diskusikan ya anak-anak, saling sharing nanti presentase per kelompok. Baiklah anak-anak ustazah yang selalu ustazah banggakan, sebelum memasuki materi penjelasan, ustazah mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu pertama, ustazah akan menjelaskan pengertian tentang cahaya dengan bahasa yang sederhana, semoga bisa nanti kalian pahami. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasikan sumber-sumber cahaya yang ada di sekitar kita, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya, nanti kita sama-sama praktek. Kemudian yang ketiga, kalian akan menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Nah, nanti sifat-sifat cahaya itu ada berapa macam, nanti kalian sebutkan ya, setiap masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat, anak-anak ustazah harus memberikan contoh-contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita sehari-hari tidak pernah jauh dari apa itu namanya? Iya, dari cahaya, karena kita selalu disinari cahaya ya, baik cahaya apa saja, cahaya matahari, contohnya cahaya lampu, ya, atau yang saat padam, mati lampu. Nah, bagaimana itu? Kita menggunakan cahaya apa? Nah, nanti kita saling sharing dan diskusi per kelompok. Ayo, apa itu cahaya? Sudah tahu tidak anak-anak ustazah? Iya, betul sekali. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda-benda di sekitar kita karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Nah, kalian tahu ya semuanya apa itu pengertian cahaya? Nah, sebelum kita menyebutkan dari mana saja sumber-sumber cahaya, Ustazah jelaskan dulu sedikit. Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya.
Tanpa sumber cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling atau di sekitar kita dengan jelas. Misalnya, contoh sumber cahaya apa saja? Ayo anak-anak Ustazah. Kelompok 1, apa saja sumber cahaya yang kita dapat paling utama? Iya, betul sekali, Masya Allah, matahari. Ya, iya, benar sekali, sangat tepat karena ciptaan dari Allah ya, itu sumber yang paling utama untuk kehidupan kita, yaitu matahari. Kelompok ketiga, ayo, apa saja sumber cahaya selain matahari yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi? Masya Allah, tepat sekali. Iya, sumber cahaya yang berikutnya lampu. Benar, seperti di kelas kita ini ya. Iya, betul nih, di atas nih ada cahaya lampu yang menerangi kita di kelas supaya tampak terlihat apa yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Betul sekali kelompok 3. Ayo, kelompok 2. Sumber cahaya yang lainnya apa selain lampu? Masya Allah, tepat sekali. Iya, salah satunya yaitu lilin. Iya, betul sekali. Masih ada yang memakai lilin tidak, anak-anak Ustazah, selama mati lampu? Masya Allah, masih ada yang memakai lilin ya. Oh, sudah enggak lagi. Kelompok yang lain sudah pakai cahaya lampu yang portable. Oke, sudah kemajuan zaman ya. Jadi jarang ya kita memakai lampu lilin sekarang. Masya Allah, iya tepat sekali kelompok 2. Salah satunya sumber cahaya yang kita gunakan yaitu lilin. Kemudian kelompok 6. Ayo kelompok 6. Sumber cahayanya apalagi selain yang disebutkan kelompok lain tadi? Masya Allah, tepat sekali. Yaitu senter. Siapa yang masih menggunakan senter? Wah iya, benar Ustazah juga kadang sering menggunakan senter ya, terutama senter di HP yang digunakan. Iya betul sekali, kalau padam lampu terkadang Ustazah juga masih menggunakan senter, tapi senter dari HP. Masya Allah, semua kelompok sudah mengetahui berarti sumber cahaya itu dari mana saja ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki macam-macam sifat cahaya. Ya, anak-anak, ada berapa sifat cahaya? Masya Allah, benar sekali. Sifat cahaya ada 5. Yang pertama itu apa? Iya, tepat sekali. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, apa itu cahaya merambat lurus? Cahaya yang selalu merambat lurus itu di satu arah, selama tidak terhalang benda apapun, maka cahaya tersebut lurus arahnya ya. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter atau cahaya senter ya, yang masuk melalui lubang kecil dan berbentuk garis lurus ya. Oke, sudah dipersiapkan kemarin ya. Pekan lalu sudah Ustazah sampaikan bagi kelompok sekaligus alat peralatan atau benda yang kalian bawa untuk kita praktek hari ini. Nah, anak-anak Ustazah yang Ustazah banggakan, kita memasuki sifat cahaya yang kedua. Ayo, siapa yang tahu sifat cahaya yang kedua apa? Masya Allah, tepat sekali. Iya benar, kelompok 5, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat memantulkan jika mengenal permukaan yang halus dan mengkilap. Ya, kalian raba-raba tuh, ya permukaan benda tersebut harus yang halus dan terlihat mengkilap. Salah satunya seperti apa? Seperti cermin. Iya, tepat sekali. Kelompok 4, salah satunya cermin.
Nah, pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantulkan sinar ke arah yang tertentu. Nah, ini ada Ustazah buat nih, salah satunya nih. Nah, di tayangan Ustazah. Nah, ada senter, Ustazah pantulkan ke cahaya. Nah, nanti kalian praktek langsung ya dengan peralatan yang sudah kalian bawa dengan kelompok yang sudah Ustazah bagi pekan lalu. Nah, anak-anak Ustazah, benda apa saja yang dapat memantulkan cahaya tadi ya? Seperti tadi contohnya senter kita pantulkan ke cermin. Iya. Nah, pantulannya itu apakah menurut kalian selalu searah atau bagaimana? Nah, pantulan cahaya itu bagaimana? Coba Ustazah jelaskan sedikit. Pantulan cahaya itu terbagi menjadi 2 jenis ya anak-anak. Nah, jenisnya apa saja? Pantulan teratur yang terjadi pada permukaan yang halus. Nah, apabila ada permukaan yang halus atau rata, bagus itu, nah itu pantulannya insya Allah akan teratur kita lihat. Nah, berikutnya yaitu pantulan yang baur. Pantulan yang baur itu seperti apa? Pantulan yang baur itu yang terjadi pada permukaan yang kasar. Nah, seperti apa permukaan yang kasar? Salah satunya apa? Ya, kelompok 2. Betul sekali. Permukaan yang kasar itu salah satunya batu ya. Nah, benar. Batu. Nah, apabila ada cahaya terpantul di permukaan yang kasar, maka dia akan membaur atau pantulan tersebut menyebar arah ya, tidak beraturan. Nah, maksudnya itu ya, baur itu seperti itu ya. Jadi, kedua jenis pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai macam sudut. Nah, itu termasuk macam-macam pantulan cahaya ya. Nah, anak-anak Ustazah, selanjutnya sifat berikutnya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, bagaimana itu cahaya yang dapat dibiaskan? Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Seperti apa, yo? Ya, betul. Salah satu contohnya seperti dari udara ke air. Nah, hal ini dapat membuat sedotan di dalam gelas air terlihat bengkok. Ya, ini seperti contoh Ustazah nih. Ustazah cantumkan ada satu gelas yang Ustazah isi air, kemudian Ustazah taruh sedotan. Nah, nanti kalian praktek langsung ya, apakah benar cahaya dapat dibiaskan. Yang dari udara tadi, terus dimasukkan sedotan ke air. Nah, apakah terlihat tetap tegak lurus sedotan tersebut atau bagaimana? Nah, nanti langsung kita praktek sama-sama ya. Anak-anak saja yang soleh dan solehah. Nah, selanjutnya sifat cahaya berikutnya. Cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya bagaimana itu anak-anak yang dapat kita uraikan? Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dispersi. Nah, disebut apa? Iya, tepat sekali, dispersi. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Cahaya matahari yang melewati prisma akan menghasilkan 7 warna pelangi. Nah, prisma itu seperti apa? Ya, benar sekali. Bentuk segitiga ya. Nah, apabila ada cahaya matahari melewati prisma akan menghasilkan 7 warna pelangi. Coba nanti kita praktekkan. Betul tidak ya? Nanti kita outdoor ya. Setelah di kelas,
kita langsung ke lapangan. Apakah benar cahaya matahari memantul bentuk prisma? Ya, ya, ada yang sudah bawa contoh prismanya? Ya, ya, tepat sekali. Kelompok 4, ya seperti itu. Ya benar, kelompok 1 juga. Ya, Ustazah juga ada membawa nih contoh prisma ya. Dari bahan akrilik ini, Ustazah bawa punya Ustazah. Oke, nanti kita praktek langsung ya, anak-anak. Masya Allah, tadi sudah kalian bawa ya, benda yang berbentuk prisma. Nah, selanjutnya, benda tembus cahaya. Nah, seperti apa itu? Atau tembus sebagian dan tidak tembus cahaya. Nah, benda tembus cahaya memungkinkan cahaya dapat melewatinya dengan sepenuhnya. Nah, itu berarti transparan ya alatnya tersebut. Kemudian, benda tembus sebagian hanya membiarkan sedikit cahaya yang lewat. Nah, hanya terlintas sedikit dari cahaya yang kita pantulkan. Berikutnya, benda tidak tembus cahaya. Nah, berarti cahaya sama sekali tidak menghalangi cahaya yang kita pantulkan. Nah, sudah siapkan ya anak-anak? Kemarin Ustazah minta bawa potongan kardus atau karton. Kemudian cup gelas ya. Nanti cup gelasnya kita isi air putih, kita isi air susu, sama kita isi air kopi. Nah, bagaimana itu? Nanti kita lihat praktek langsung yang mana saja benda atau air yang mana saja yang tembus cahaya. Kemudian tembus sebagian, terlihat pantulan sedikit cahaya, dan sama sekali tidak tembus cahaya. Nah, nanti langsung ya anak-anak kita praktik dengan cup dan nanti menyeduh air yang sudah Ustazah bawa bahannya yaitu kopi dan susu. Selanjutnya, bayangan benda. Nah, bayangan benda terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Nah, seperti apa itu nanti? Bentuk bayangan tergantung pada arah dan intensitas sumber cahaya tersebut. Nah, nanti kita coba ya praktik ya, anak-anak. Cahaya senter, ya, kita hidupkan senternya. Kemudian kita beri penghalang salah satu benda, misalnya kotak pensil kalian, atau botol minum kalian, ya, atau nanti potongan kardus dan karton yang sudah kalian siapkan ya untuk praktek kita coba nanti bayangan benda apa yang menghasilkan dari pantulan cahaya senter tersebut. Oke, siap ya anak-anak ya semua nanti ya. Oke, Masya Allah. Selanjutnya cahaya dan warna. Nah, warna yang kita lihat berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda ya anak-anak. Misalnya seperti apa? Nah, Ustazah contohkan di sini yaitu buah jeruk. Buah jeruk terlihat berwarna apa anak-anak? Masya Allah, tepat sekali. Ya, berwarna jingga. Atau biasanya kalian sebut orange ya. Padahal orange itu nama jeruknya di bahasa Inggris ya, bukan warnanya. Iya betul. Terkadang bisa salah sebut antara namanya beserta warnanya. Iya benar. Jeruk terlihat berwarna jingga karena memantulkan cahaya jingga dan menyerap warna lainnya. Nah, seperti apa tuh nanti? Yuk kita coba ya nanti ya. Nih, Ustazah sudah membawakan buah jeruk untuk kalian. Nih, ada jeruk mandarin yang berwarna jingga beserta jeruk biasa ya. Nih, berwarna hijau. Kita coba nanti bagaimana warnanya terlihat.
setelah kita pantulkan dengan cahaya dengan suatu benda, ya. Apakah berubah warna pantulan dari buah tersebut? Oke? Masya Allah. Sekarang kita sudah memasuki manfaat sifat-sifat cahaya. Oke, sifat cahaya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Dengan memanfaatkan pantulan, misalnya pembiasan atau perambatan cahaya. Nah, ada yang tahu tidak anak-anak ustazah? Contoh teknologis ini apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Teknologi untuk menghasilkan cahaya atau sesuatu yang dapat kita lihat dengan teknologi tersebut. Ada yang tahu? Oke, kelompok 6 apa? Masya Allah, lampu, benar. Lampu sorot ya, itu termasuk manfaat dari sifat cahaya. Ya, kelompok 2? Iya, benar, kamera ya. Kamera termasuk manfaat dari sifat cahaya ya. Nah, siapa biasanya yang sering suka selfie, foto-foto, atau ngevlog? Masya Allah, iya, benar sekali. Kemudian kelompok 5. Ayo kelompok 5 tahu? Iya, kacamata. Benar. Kacamata. Tuh, siapa yang pakai kacamata? Nah, iya seperti teman kalian pakai kacamata. Itu termasuk manfaat dia untuk melihat cahaya atau sesuatu benda agar terlihat nampak, ya. Makanya ada seseorang yang memakai kacamata karena minus, karena plus. Nah, itu termasuk manfaat juga ya di dalam sifat cahaya. Berikutnya ada lagi tidak yang tahu? Masya Allah, benar sekali kelompok 1, yaitu mikroskop. Iya, mikroskop termasuk manfaat juga ya untuk melihat cahaya. Sayangnya di sekolah kita belum punya ya mikroskop. Tapi alhamdulillah ustazah dulu selama di lab waktu sekolah dulu, alhamdulillah pernah menggunakan mikroskop ya. Apalagi pelajaran IPA. Nah, sangat senang sekali ustazah karena memakai dan menggunakan benda mikroskop itu sesuatu benda yang sangat kecil seperti bakteri, kuman. Nah, itu terlihat sangat jelas ya. Padahal di kasat mata kita yang biasa tidak terlihat. Setelah kita menggunakan benda mikroskop tersebut, ada sesuatu yang sangat terlihat jelas ya. Salah satunya tadi bakteri, kuman. Nah, itu sangat terlihat tuh. Nah, kalian juga sering melihat ya di video-video, biasanya tuh banyak tuh di YouTube, salah satu contohnya tuh. Iya, melihat kotoran. Ya, benar sekali. Kotoran di mana? Nah, salah satunya kotoran kuku tuh. Nah, tuh, siapa tuh yang panjang kukunya? Itu tidak terlihat dengan kasat mata ya, kotoran tersebut, tetapi apabila kita keluarkan dari kuku kita, terus kita teropong menggunakan alat mikroskop, maka sangat terlihat jelas banyak kuman dan bakteri di kuku kita apabila kukunya panjang. Maka dari itu kukunya harus pendek setiap minggu, makanya ustazah selalu ingatkan harus potong kuku. Ya, berikutnya ada lagi tidak contohnya? Ya, benar. Kelompok 6, iya. Periskop, ya. Benar. Periskop itu termasuk juga manfaat dari sifat cahaya. Bisa bergerak tuh seperti bentuk pipa, ya. Periskop itu seperti bentuk pipa yang melengkung. Nah, itu bisa menyorot sesuatu yang dari jauh, ya. Yang dari jauh itu lensanya bisa
kita dekatkan. Maka suatu benda atau orang yang dari kejauhan dapat kita lihat dengan menggunakan periskop. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak ustazah. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang cahaya. Dapat kita ambil simpulan ya, bahwa iya, cahaya memiliki berbagai sifat ya, berbagai macam sifat ya, yang sangat penting. Misalnya apa? Iya, seperti merambat lurus ya, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian apalagi? Iya, cahaya dapat dipantulkan atau memantul. Iya. Kemudian, ya, cahaya dapat dibiaskan atau membias ya. Nah, kemudian apalagi anak-anak? Cahaya dapat diuraikan ya. Dispersi tadi ya, itu cahaya dapat diuraikan ya. Muncul warna-warni tadi apabila kita menggunakan bentuk atau alat seperti prisma. Nah, baik anak-anak ustazah, untuk pemahaman sifat-sifat cahaya ini membantu kita mengerti fenomena alam yang ada di sekitar kita dan menciptakan teknologi yang sangat bermanfaat ya. Oke? Paham ya semua? Masya Allah, luar biasa anak-anak ustazah untuk materi bab dan sub-sub bab di dalam cahaya, baik itu tadi pengertiannya, sifat-sifat cahayanya, terus contoh-contohnya, kemudian manfaat yang menghasilkan cahaya seperti apa, terus dapat memunculkan bayangan-bayangan ya, beragam macam ya. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, ya itu tadi materi kita sudah sangat jelas ya. Ada yang masih belum paham? Masya Allah, luar biasa semuanya sudah paham. Nah, kemarin kan pekan lalu sudah ustazah bagi kelompoknya dan sekarang kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Ada 6 kelompok ya hari ini ustazah bagi. Nah, kemudian alat-alatnya sudah dibawa masing-masing ya. Peralatannya dan bahan untuk kita praktek pada hari ini ya. Setelah materi ustazah sampaikan, kita langsung bereksperimen ya. Kita langsung mencoba mempraktikkan seperti apa yang ustazah jelaskan tadi, apakah benar sifat-sifat cahaya seperti itu. Nah, kita saling sharing, saling diskusi, dan nanti kita masuk di sesi tanya jawab ya. Kemudian yang terakhir nanti ustazah kasih seperti biasa yaitu kuis ya. Ayo kelompok siapa dan kelompok berapa yang paling aktif? Nanti silahkan ketuanya ya dipandu, dibimbing sama-sama untuk anggota per kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah yang selalu ustazah banggakan dan ustazah cintai ya. Masya Allah, syukran jazilan untuk semua perhatiannya. Semoga apa yang ustazah sampaikan selalu bermanfaat untuk kalian, terutama untuk ustazah sendiri ya. Bermanfaat untuk kita semua. Apa yang ustazah sampaikan selalu kalian cerna, kalian ingat ya. Ustazah juga sambil belajar untuk kedepannya. Kita sama-sama menjadi lebih baik untuk membersamai kalian semua. Oke? Masya Allah, anak-anak ustazah kita langsung praktik ya. Setelah ini silahkan siapkan bahannya masing-masing, kardus dan kartonnya silahkan dipotong dan digunting ya sesuai ukuran yang ustazah siapkan di atas meja ini. Dan ada benda-benda yang juga ustazah siapkan karena tidak semuanya ya ustazah minta kalian untuk membawa peralatannya, jadi berbagi ya. Kalian per kelompok berbagi membawa peralatan dan bahannya, ustazah juga membawa apa yang kalian membutuhkan untuk kita praktikkan sama-sama
di kelas maupun di luar kelas nanti. Masya Allah, oke, sekian dulu ya anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari ustazah. Ya, kita langsung praktek. Sampai berjumpa di materi berikutnya ya. Akan ustazah sampaikan. Nanti ustazah buat kembali seperti biasa PPT-nya dengan bahasa dan pemahaman yang sederhana agar bisa cepat kalian cerna. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.